Bab 770. Terserah padamu. Harley merintih di rumah batu. Setelah melarikan diri dari dunia kekosongan abadi, dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak kesakitan. Darah hitam mengalir keluar dari sudut mata kirinya ke wajahnya. Di daerah gurun terlarang, 8 dari ke-9 tubuh bayangan Harley yang masih menyerap kekuatan bintang, menghilang dalam sekejap. Di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, 8 dari 9 tubuh bayangan Harley juga meledak dalam sekejap. Hal itu membuat naga kuno mistik yang sedang menyatukan energi zaman chaos tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, entah mengapa bintang si tubuh inkarnasi yang jauh berada di Beichu dan sedang terbang di tengah udara, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan darah itu jatuh ke dalam dunia hampa. Di sebuah jalur gunung yang tidak diketahui, seseorang yang mengenakan topeng sedang berjalan tanpa henti, tetapi sebelum dia bisa menginjakkan kakinya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh ke tanah. Di rumah batu puncak gadis giok, Harley masih memegangi kepalanya dan berteriak. Ekspresinya kesakitan, wajahnya pucat dan urat biru di dahinya menonjol. Pikirannya sudah sedikit tidak jelas. "Bocah, ada apa denganmu?" Tak lama kemudian, terdengar suara panik naga kuno mistik di lautan kesadaran. Dia dapat melihat kondisi Harley sekarang melalui satu-satunya tubuh bayangan Harley yang tersisa, dan menemukan bahwa mata kiri Harley sedang berdarah. Dia kemudian menyipitkan mata dan bertanya, apakah terjadi kebangkitan teknik terlarang keabadian lagi? Namun, kata-katanya tidak mendapat tanggapan dari Harley. Entah sampai kapan barulah Harley berhenti berteriak. Dia pingsan di sana dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Naga kuno mistik masih memperhatikannya. Mata naganya menunjukkan tatapan yang cemas. Apakah ada masalah dengan penyatuan kekuatan jiwa naga kuno mistik? Sela. Meskipun Harley yang jatuh ke tanah telah pingsan, tapi dia masih bergumam. Naga kuno mistik dapat dengan jelas mendengar dia menyebut nama Sela. Hal itu membuat ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tampaknya anak ini sedang mimpi basah. Naga kuno mistik menyentuh dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Langit malam itu gelap dan penuh bintang. Pada malam hari, Sekte Hangyue terus kedatangan tamu-tamu terhormat, semuanya bukan orang sederhana. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah mereka adalah Mayu dari Basu Siling, Siden Miu dari Laut Panlong, dan Stanley Wu dari Pulau Naga Hitam? "Stanley, aku lihat-lihat sepertinya kamu menjadi semakin tampan." Siden Miu menggerakkan jari-jarinya dengan belagu seperti seorang dukun penipu. Rendah hati, kata Stanley Wu dengan sungguh-sungguh sambil merapikan pakaiannya. Kemudian dia juga tidak lupa untuk meluruskan rambutnya. "Kenapa aku tidak melihat Tai?" Mayu menyentuh kepalanya yang besar dan melihat sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan sosok Master Tai. Klan Kaisar Dinasti Dacu lebih rendah dari pasukan lain, itu normal jika mereka datang beberapa hari lebih lambat. Stanley Wu mengorek telinganya sambil berkata, pasti Mila dari dinasti Dacu berkelahi dengan Rizka Nanming lagi, jadi Tai tidak menemukannya. Tampaknya mereka bertiga pasti telah sepakat untuk datang bersama-sama, kata Longi sambil menyentuh kepalanya yang botak. Pria besar itu tinggi sekali. Longi di samping juga menyentuh kepalanya yang botak dan menatap Mayu dengan kagum. "Di mana Harley?" Setelah melirik Stanley Wu dan yang lainnya, Master Hangyue dan yang lainnya menoleh ke Lancy dan bertanya. "Dia sedang menjalankan pelatihan tertutup." Lancy mengangkat bahu dengan santai lalu bertanya, "Apakah kalian ingin memanggilnya keluar?" "Pelatihan tertutup paling anti diganggu."
Masalah aliansi dengan 3 keluarga bisa diserahkan kepada kami saja. Jalvin Zong mengelus jenggotnya dengan ringan lalu berkata, kita semua sudah lama saling mengenal, itu seharusnya bukan masalah besar, tidak perlu ganggu dia. Wah! Di rumah batu gadis giok, Harley Ye yang pingsan tiba-tiba bangkit untuk duduk. Dia menarik beberapa napas berat terlebih dahulu, kemudian buru-buru melihat ke sekeliling. Setelah menemukan bahwa dirinya ada di rumah batu, barulah dia merasa sedikit lega. Setelah 3 atau 5 detik, dia sadar kembali dan refleks menyentuh mata kirinya sambil bergumam, ada apa denganku hari ini? Apa sebenarnya gambaran ilusi di dunia kekosongan abadi itu? Jantung Harley Ye masih berdetak kencang saat mengingat adegan besar itu, dunia penuh darah dan tangan besar yang memusnahkan dunia itu. Meskipun itu semua adalah ilusi, tapi ia tetap membuatnya sangat ketakutan. Di zaman apa hal itu terjadi? Apakah pria di dalam ilusi itu adalah aku? Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya dalam sekejap, membuatnya tidak bisa mengerti. Meskipun gambar ilusi itu telah menghilang, tetapi dia merasa seolah-olah dirinya masih bisa melihat setragis apa kondisinya saat dia jatuh. Bunuh Sela. Tiba-tiba suara yang lelah, lemah dan serak itu bergema di telinganya seperti suara iblis yang tak bisa berhenti. Hal itu membuatnya bingung, tapi dia memiliki perasaan bahwa dulu dia benar-benar pernah mengatakan kata-kata itu. Stella. Harley Ye bergumam. Dia tidak asing dengan nama itu, dia pernah mendengarnya dari mulut Cantika. Lebih tepatnya adalah Cantika pernah mendengar nama itu dari mulut gurunya, Hong Chen. Apakah ini juga kebetulan? Harley Ye mengerutkan kening, dia terlihat sama persis denganku. Dia juga memiliki mata keabadian 6 jalan dan merupakan master suci sekte Yan Huang. Sekarang dia juga terlibat dalam hubungan dengan nama Sela. Hong Chen, dari mana asalmu sebenarnya, dan apa hubungan kita? Bocah, akhirnya kamu bangun. Saat Harley Ye sedang merenung, suara naga kuno mistik tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya. Apakah aku sudah tidur sangat lama? Harley Ye tertegun sejenak lalu bertanya. Tidak terlalu lama, hanya 3 hari, kata naga kuno mistik sambil mengorek telinganya. 3 hari. 8 dari tubuh bayanganmu telah menghilang, apa yang terjadi? Tanya naga kuno mistik dengan heran. Kenapa bisa menghilang? Harley Ye tertegun sejenak, setelah merasakan dengan cermat, ke-9 tubuh bayangannya di dunia bawah tanah sekte Zeng yang sekarang hanya ada tersisa 1. Ada apa ini? Harley Ye menggaruk kepalanya lalu melirik naga kuno mistik dan bertanya, anak naga kecil, apakah kamu yang menghilangkan mereka? Omong kosong. Naga kuno mistik menegur, aku tidak melakukan apa-apa, jangan fitnah aku. Masih tidak mau mengakuinya, itu pasti ulahmu. Hei, bajingan kecil, matamu mana yang melihat bahwa itu adalah ulahku? Naga kuno mistik tidak tahan dan mulai memarahinya, aku rasa itu pasti masalah tubuhmu sendiri. Jangan mendorong semua tanggung jawab kepadaku, aku. Tunggu sebentar, Harley Ye tiba-tiba menyela kata-kata naga kuno mistik, kemudian berseru dengan kaget, kenapa tubuh bayangan di gurun terlarang juga hanya tersisa 1? Lihatlah apa kataku, itu masalah tubuhmu sendiri. Naga kuno mistik melirik Harley Ye dengan kesal dan berkata, katakanlah padaku yang sebenarnya, apakah kamu tidak sengaja membangunkan teknik terlarang keabadian lagi? Mungkinkah ini akibat terjadi perubahan di dunia kekosongan abadi? Gumam Harley Ye pada dirinya sendiri, tatapannya menjadi bingung. Apa yang kamu gumamkan? Tanya naga kuno mistik dengan penasaran. Aku melihat sebuah gambar yang pecah-pecah di dunia kekosongan abadi. Harley Ye tidak omong kosong dengan naga kuno mistik, dia lanjut menceritakan bagaimana cara mendeskripsikan gambar itu.
Ia terlihat sedikit menakutkan dan hampir saja membuatku buang air kecil karena takut. Bukankah itu sangat normal? Naga kuno mistik berkata dengan tenang, mata keabadian memiliki dunia kesadaran sendiri, jadi tentu saja akan ada sisa-sisa pecahan memori dari pemilik sebelumnya dan muncul kadangkala. Kamu tidak perlu takut. Pecahan memori dari pemilik sebelumnya. Harley mengerutkan alisnya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri lagi, mungkinkah itu adalah pecahan memori dari senior Niels Jiang? Itu seharusnya bukan. Bagaimana mungkin ada aku di dalam pecahan memorinya dan meninggal dengan begitu tragis? Aku baru berusia di bawah 20 tahun sekarang, sedangkan dia sudah berusia lebih dari 5.000 tahun. Bahkan dari segi perbedaan usia saja, hal ini sudah tidak jelas. Apakah orang itu adalah kehidupanku yang lalu? Apakah aku mengenal senior Niels Jiang di kehidupan yang lalu? Kami melewati pertempuran epik bersama-sama dan aku telah mati, tetapi dia masih hidup. Ya, tebakan ini sangat logis, tapi siapa Sela itu? Harley menggosok tangannya saat memikirkan hal itu. Dia kemudian menatap naga kuno mistik dan berkata, "Kakek naga, kamu begitu hebat, bisakah kamu mengetahui kehidupan masa laluku? Tindakan itu termasuk membocorkan rencana Tuhan, apakah kamu cari mati?" Kata naga kuno mistik dengan santai. "Oh, kalau begitu lupakan saja." Harley tampak sedih. "Tapi kalau kamu memberiku lebih banyak energi zaman chaos, aku mungkin bisa membocorkan sedikit untukmu." "Tidak masalah kalau hanya mencari tahu sedikit," kata naga kuno mistik dengan serius sambil mengelus jenggotnya. Setelah mendengar itu, wajah besar Harley tiba-tiba menjadi muram. "Pintar sekali kamu. Sialan, apakah kamu berapa besar konsekuensi yang harus aku tanggung? Bahkan jika kamu mencari peramal, kamu juga harus membayarnya, bukan? Apalagi hal yang ingin kamu ketahui adalah kehidupan masa lalu dan sekarang. Terserah padamu, lupakan saja hal ini kalau kamu tidak mau." "Aku mau." Harley mengucapkan kata itu dengan wajah muram. Dia tiba-tiba menyadari bahwa naga kuno mistik menjadi lebih licik dari sebelumnya. "Baiklah. Aku sudah siap untuk menerimanya." Naga kuno mistik mengusap kedua tangannya dengan wajah meledek. "Hati-hati kamu mati karena kekenyangan," tegur Harley. Dia kemudian mulai mentransmisikan energi zaman chaos untuk naga kuno mistik. Selama naga kuno mistik benar-benar dapat mencari tahu kehidupan masa lalunya, dia tidak masalah untuk membayarnya. Tak lama kemudian, energi zaman chaos pun ditransmisikan melalui satu-satunya tubuh bayangan yang tersisa. Naga kuno mistik tetap tidak segan seperti biasanya. Semua energi zaman chaos yang ditransmisikan ditelan olehnya dengan lahap. 1 jam kemudian barulah Harley mengakhiri proses transmisi itu. "Sialan, ini terlalu sedikit." Naga kuno mistik yang hendak menelan energi dengan lahap lagi langsung mengutuk dengan marah. "Aku memberimu setengah dulu. Setelah kamu memberitahuku, aku akan memberikan setengahnya lagi." "Boleh juga." Kali ini, naga kuno mistik menyetujuinya dengan lugas. "Kamu jangan sembarang mengarang sesuatu untuk menipuku." Harley menatap naga kuno mistik dengan tajam lalu berkata, "Aku tidak sedang bercanda denganmu, aku perlu tahu siapa aku sebenarnya di kehidupan yang lalu. Serahkan saja padaku, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang berhenti bicara, aku akan membaca mantra." Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam lalu menutup matanya secara perlahan. Setelah 1 atau 2 detik, mata naganya tiba-tiba terbuka dan 2 cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar. Mulutnya sedang membacakan mantra khusus milik naga kuno mistik. Seiring dibacanya mantra itu, alisnya tiba-tiba membelah. Begitu dilihat lebih dekat, itu ternyata adalah sebuah mata yang tampak seperti mata surgawi. Setelah entah berlalu berapa lama, alis naga kuno mistik tiba-tiba mengerut erat.
Dia kemudian menatap satu-satunya tubuh bayangan Harley Ye yang tersisa dengan ekspresi yang penuh makna, dan matanya menunjukkan tatapan yang aneh. Bagaimana ini mungkin? Naga kuno mistik bergumam pada dirinya sendiri. Matanya hampir menyipit membentuk sebuah garis dan dia berkata, bocah ini tidak memiliki kehidupan lalu. Bersambung. Bab 771. Mata Kaleidoskop. Bagaimana? Apakah aku sangat hebat di kehidupanku sebelumnya? Harley Ye sudah tidak sabar untuk bertanya. Kedua matanya yang bulat menatap naga kuno mistik dengan erat. Memang sangat hebat. Naga kuno mistik terbatuk dan menghentikan kekuatan supranatural klan naga kuno mistik untuk membocorkan rencana Tuhan. Itu berarti aku juga seorang kultivator yang sangat hebat di kehidupanku sebelumnya, benar? Bisa dikatakan begitu. Apa maksudmu? Harley Ye menarik sudut mulutnya lalu berkata, jangan membodohi aku tidak sedang bercanda denganmu. Saya hanya berani melihat sedikit. Naga kuno mistik dengan lembut membelai janggutnya dan berpura-pura serius, tidak ada yang mengira bahwa dia sedang bercanda. Dia kemudian berkata, kamu memang seorang kultivator yang sangat hebat di kehidupanmu sebelumnya. Sudah kuduga. Harley Ye mengelus dagunya dan bergumam di dalam hatinya, sepertinya tebakanku benar, Senior Nails Jiang seharusnya sudah saling mengenal dengan diriku di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, gambar kematianku di kehidupan sebelumnya tidak mungkin ada di dalam pecahan ingatannya. Ya, ini lebih logis. Tak kusangka ternyata aku memiliki hubungan dengan Nails Jiang, dan bahkan bisa saling bertemu di kehidupan lalu dan sekarang. Mungkin inilah karma dari perbuatanku. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu siapa Sela itu dan mengapa aku di kehidupan sebelumnya ingin membunuhnya. Setelah menjernihkan jalan pikirnya, Harley Ye teringat kembali dengan Sela. Sela terlibat dengan kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang. Dia juga terlibat dengan Hong Chen, guru Jelvin Zong. Tanpa perlu pikir panjang, Harley Ye tentu saja tahu bahwa identitas Sela itu pasti tidak sederhana. Naga kuno mistik di sisi lain terdiam saat mendengar gumaman Harley Ye di sana. Dia masih menatap satu-satunya tubuh bayangan Harley Ye yang tersisa, seolah-olah dia bisa melihat tubuh asli Harley Ye melalui tubuh bayangan itu. Dari mana bocah ini berasal? Dia tidak memiliki kehidupan sebelumnya, entah sampai kapan barulah naga kuno mistik bergumam pada dirinya sendiri. Sumber jiwanya jelas-jelas memiliki jejak reinkarnasi, apa masalahnya? Dari mana asalnya? Ini sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Segel naga mistik. Ketika naga kuno mistik sedang merenung, kedua tangan Harley Ye di sisi lain sudah mulai membentuk segel dengan cepat. Dia menggunakan segel naga mistik lalu menyatukannya dengan 1/9 dari jiwa naga kuno mistik untuk bisa menggunakan kekuatan supranatural seperti itu. Segel naga mistik. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan menekannya dengan telapak tangan. Segel naga yang besar pun turun dari langit dengan momentum mendominasi yang tak tertandingi. Lubang mistik. Dengan adanya dukungan dari naga kuno mistik, pusaran hitam mulai muncul di telapak tangannya. Itu merupakan metode rahasia lubang mistik. Setelah itu, dia mencoba berbagai metode rahasia teknik hitam klan naga kuno mistik lagi, seperti teknik perpindahan mistik, teknik langkah mistik dan teknik hukuman mistik. Itu semua adalah kekuatan supranatural yang sangat kuat. Keluar. Setelah menerima kekuatan supranatural, Harley Ye terkekeh lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah batu. Guru. Ketika Harley Ye baru saja berjalan keluar, dia melihat Rani Si duduk di depan pintu masuk gerbang batu. Setelah melihat Harley Ye keluar dari gerbang, dia langsung menghampirinya sambil melompat seperti peri dan sangat bersemangat. Kenapa kamu duduk di sini dan tidak berlatih kultivasi?
Tanya Harliye sambil memandang Ranisi dengan terkejut. Aku menemukan sebuah rahasia dan ingin membaginya dengan guru, kata Ranisi sambil tertawa. Rahasia? Harliye mengangkat alisnya dan menatap Ranisi dengan penuh minat. Dia lalu berkata, ceritakanlah padaku. Lihat itu. Ranisi menunjuk ke langit berbintang yang luas. Harliye merasa heran, tapi dia tetap melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Ranisi. Langit berbintang itu memang luas, tak berujung, dihiasi dengan bintang-bintang dan terlihat sangat terang, namun dia tidak tahu apa yang istimewa darinya. Guru, apa yang kamu temukan? Ranisi di samping bertanya sambil menatap Harliye. Tidak ada yang istimewa, jawab Harliye sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau kamu memerhatikannya lagi? Masih saja tidak ada bedanya. Aku, kata-kata Harliye tiba-tiba terhenti di sana. Matanya membelalak dalam sekejap dan dia memandang langit berbintang yang luas dengan takjub karena bintang di langit itu sedang berjatuhan satu demi satu. Mereka berjatuhan menjadi hujan bintang jatuh di langit. Pemandangan itu sangat luar biasa. Ada apa itu? Setelah tertegun selama 1 atau 2 detik, Harliye refleks menggosok matanya dan melihat lagi, tapi dia tidak menemukan adanya perubahan pada langit berbintang itu, seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Sialan, itu teknik ilusi. Harliye akhirnya sadar dan terkejut. Dia keluar dari alam ilusi itu kemudian menatap Ranisi dengan marah. Guru, apakah aku hebat? Ranisi tersenyum sambil mengedipkan kedua matanya yang besar, kelihatan sedikit nakal. Harliye yang hendak marah terpaksa menghela nafas kecil. Dia kemudian sedikit membungkuk, lalu mendekatkan seluruh wajahnya ke depan mata Ranisi dan menatap kedua mata besar Ranisi dengan kaget. Saat ini dia baru sadar bahwa mata Ranisi sedikit berbeda dari yang biasanya. Kedua matanya sangat jernih seperti air, tanpa ada kotoran sedikit pun. Namun jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa ada sebuah bunga teratai yang mekar di dalamnya. Di dalamnya juga ada kelopak bunga yang sedang berterbangan, terlihat sangat indah. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia pun merasa sedikit pusing. Bunga teratai yang mekar dan kelopak yang sedang berterbangan itu membuatnya terpesona. Mata inilah yang menyeretku ke dalam alam ilusi, gumam Harliye lalu mengalihkan pandangannya, tapi hatinya cukup gelisah. Dia sudah memiliki mata surgawi dan mata keabadian 6 jalan sekarang, tapi dia bisa-bisanya masih terseret ke dalam alam ilusi tanpa sadar dan pelakunya ternyata adalah muridnya, yang tingkat kultivasinya hanya mencapai alam lingsu. Mata yang mengerikan sekali, apakah itu juga mata surgawi? Tanya Harliye sambil mengerutkan alisnya. Itu adalah mata kaleidoskop. Tiba-tiba terdengar suara halus naga kuno mistik bergema di lautan kesadarannya, seolah dia juga bisa melihat mata Ranisi melalui hubungan antara tubuh bayangan dan tubuh asli Harliye. Mata kaleidoskop. Setelah mendengar nama yang asing itu, Harliye bertanya dengan penasaran, dari mana asal mata itu? Mata kaleidoskop adalah mata yang hanya bisa dibangkitkan oleh ras roh, sama seperti halnya mata keabadian 6 jalan yang hanya bisa dibangkitkan oleh suku Xian. Naga kuno mistik menjelaskan, masyarakat ras roh memiliki tingkat keserasian yang tinggi dengan langit dan bumi, sehingga mereka dapat merasakan kekuatan langit bumi lebih dekat dan meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Sama halnya dengan keserasian jiwa inang, semakin tinggi tingkat keserasian masyarakat ras roh dengan langit dan bumi, maka ia akan dapat meminjam lebih banyak kekuatan dari langit dan bumi. Mata kaleidoskop hanya bisa dibangkitkan ketika tingkat keserasiannya dengan langit dan bumi telah mencapai setidaknya 80%. Muridmu mampu membangkitkan mata kaleidoskop di usia yang begitu muda. Tampaknya tingkat keserasiannya dengan langit dan bumi telah mencapai di atas 80%.
Tidak heran mengapa dia begitu berbakat dan mampu mempelajari segalanya dengan cepat. Harley Ye menyentuh dagunya sambil memandang Ranisi. Setelah menarik napas sebanyak 2 kali, dia bertanya lagi, lalu apakah mata kaleidoskop itu hebat? Bahkan kamu yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya pun bisa terjebak dalam teknik ilusinya. Menurutmu apakah itu hebat? Itu hanya karena kelalaian. Harley Ye cemberut dan berkata, siapa yang bakal mengira bahwa gadis kecil ini akan menjebakku? Namun meskipun begitu kamu harus mengakui bahwa kamu memang telah terjebak dalam teknik ilusi. Naga kuno mistik berkata dengan santai, meskipun mata kaleidoskop tidak sekuat mata keabadian 6 jalan, tapi ia sangat langka di dunia. Masyarakat ras roh pandai melacak jiwa, dan kemampuan mata kaleidoskop yang sebenarnya bukanlah teknik ilusi, melainkan bidang pelacakan jiwa yang menjadi ahli masyarakat ras roh. Sialan, dia bahkan bisa melacak jiwa dengan mata. Ia jauh lebih praktis daripada teknik pelacakan jiwamu. Naga kuno mistik menjawab dengan santai, mata kaleidoskop bisa membaca ingatan dengan mata dan juga bisa membaca pikiran orang. Mereka juga akan memiliki kelebihan saat bertarung dengan orang lain, sehingga lawan akan kewalahan. Luar biasa sekali, Harley Ye refleks berseru. Dibandingkan dengan luar biasa, mata kaleidoskop itu masih kalah jauh dari mata keabadian 6 jalanmu. Aku tidak mengatakan ini untuk menonjolkan keunggulan mata keabadian 6 jalanmu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa dunia ini sangat ajaib. Mungkin ada berbagai jenis alien di sini. Daya tempur mereka mungkin sangat kuat di situasi apapun. Tidak peduli seluar biasa apapun kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Aku setuju dengan perkataanmu ini, ucap Harley Ye sambil mengangguk ringan. Bakat gadis kecil ini adalah yang tertinggi yang pernah aku lihat sejak kebangkitan kecerdasanku, dia bahkan telah melampauimu. Suara naga kuno mistik masih terdengar halus, dia lanjut berkata, jadi, bimbinglah dia dengan baik. Itu sudah pasti. Dan satu hal lagi, jangan sembarang menatap matanya di saat menggunakan mata keabadian. Itu tidak baik bagi kalian berdua. Aku tahu itu, kata Harley Ye sambil tersenyum. Guru, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kedua mata besar Ranisi memandang Harley Ye dengan penasaran. Ini pun bisa diketahui. Harley Ye diam-diam berseru kaget. Dia sedang berkomunikasi dengan naga kuno mistik melalui jiwa. Dia tidak menyangka bahwa Ranisi juga bisa mengetahui hal ini. Aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Melihat Ranisi masih menatapnya, Harley Ye terbatuk-batuk lalu memalingkan wajahnya untuk kedua kalinya. Jika Ranisi mengetahui pikiran jahat di benaknya, itu akan sangat memalukan. Bersama